beliau berdoa mubahalah. Masya Allah, ulama yang didalimi doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor yang merekayasa ditopang oleh wali kota Bogor, Kapolres Bogor mati mendadak. Yang merekayasa sampai beliau dikenakan hukum pidana ketika check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor. Bahkan wali kota Bogor yang ikut merekayasa itu ngomong di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini bahkan hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sampai sekarang. Bahkan keluarganya hakim minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Bahkan Jordan itu yang pemuda yang mencaci maki Habib Rizik lewat medsos mati mendadak karena padahal masih muda, mati mendadak. Inilah dikabulkannya doa seorang ulama yang dizalimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hamba Allah yaitu adalah para ulama. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Asyakir rahimahullah, beliau memberikan satu ungkapan, daging ulama itu beracun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan zalim kepada ulama. Apa istilah orang Jawa? Kualat. Kualat. Itu kalau istilah orang Jawa. Jangan zalim pada seorang ulama. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan pada umatnya. Qala Rasulullah SAW, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumatil yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan kita diperintah oleh Rasulullah, jadi umat Rasulullah ini diperintah apa? Qala Rasulullah SAW, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim, cegah kezalimannya?
Sementara yang didolimi, kita diperintah untuk menolong, karena Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan albir, perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu Profesor Din Samsudin, tahun 2019, tepat hari Selasa tanggal 30 April 2019, beliau sebagai Ketua Majelis Ulama memberikan warning, peringatan, pemimpin yang tampil dengan kecurangan itu akan membawa musibah yang berkepanjangan. Artinya musibah yang terus berkelanjutan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan banyak ulama-ulama, bahkan ulama-ulama kita dulu di Indonesia seperti Buya Hamka, Allahumma yarham, gara-gara beliau menolak ideologi komunis, beliau dijebloskan ke penjara, disiksa di penjara. Bahkan sampai infonya dari Kiai Haji Tengku Zulkarnain, ya kan, Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Itu untuk mempertahankan hidup. Buya Hamka sampai meminum air seninya sendiri di dalam penjara karena tidak diberi minum. Jahat, distrom itu yang dialami Buya Hamka ketika di penjara. Tidak hanya disiksa di dalam penjara, Buya Hamka hartanya disita oleh negara. Gara-gara apa? Menolak ideologi komunis. Inilah resiko sebagai seorang ulama. Begitu juga beliau, ya kan? Beliau juga resiko. Gara-gara prokes, ya kan, protokol kesehatan, gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor, beliau dijebloskan penjara 4 tahun penjara. Ya, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia check up kesehatan kena hukum pidana 4 tahun penjara. Sementara saya setiap bulan kontrol ke rumah sakit, tidak ada delik pidana itu. Ya cuma Habib Rizik Syihab. Akhirnya Mahkamah Agung karena disorot oleh rakyat Indonesia yang ratusan juta ini. Kenapa Indonesia sekarang tidak menjadi sebuah negara Rechtsstaat, negara hukum, tapi berubah menjadi negara Machtstaat, negara kekuasaan? Akhirnya Mahkamah Agung memotong hukuman Habib Rizik Syihab jadi 2 tahun penjara. Tapi di akhir persidangan sebelum beliau dipenjara, beliau berdoa mubahalah. Masya Allah, ulama yang didolimi doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor yang merekayasa ditopang oleh wali kota Bogor, Kapolres Bogor mati mendadak. Yang merekayasa sampai beliau dikenakan hukum pidana ketika check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor. Bahkan wali kota Bogor yang ikut merekayasa itu ngomong di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Ini bahkan hakim yang memutuskan 4 tahun penjara sakit keras sampai sekarang. Bahkan keluarganya hakim minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Bahkan Jordan itu yang pemuda yang mencaci maki Habib Rizik lewat medsos mati mendadak karena padahal masih muda, mati mendadak. Inilah dikabulkannya doa seorang ulama yang ditolimi. Bahkan sampai dengan cara biadab pengawal Habib Rizik Syihab, yang itu kita baru tahu setelah persidangan ternyata dilakukan oleh geng Sambo. Terbongkar semuanya.
akhirnya dibongkar kebobrokannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya doa mubahalah Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah, terbongkarnya lembaga Satgasus Merah Putih yang beroperasi di dalam Polri, yang disebut oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD ada mabes di dalam mabes, ada geng kejahatan yang dipelihara oleh negara. Terbongkar semuanya. Bahkan lampiran surat perintah Satgas Merah Putih 2020 juga bisa terungkap. Jadi benar-benar dahsyat ini. Makar Allah lebih dahsyat. Sehingga akhirnya kita baru sadar ternyata Pilpres 2019 dimotori oleh Jenderal Tito Karnavian benar-benar all out, ya kan? Sehingga akhirnya 2024 akan diulang kembali keberhasilan itu. Sehingga banyak para pengamat mengatakan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian diduga mempersiapkan rekayasa untuk pemilu 2024. Terbongkar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akhirnya ada operasi alibi. Apa itu? Maling teriak maling. Untuk menghapuskan jejak, ada operasi alibi. Ya. Kemudian banyak pengamat mengatakan ini proses hukum Verdi Sambo belum tuntas. Kenapa? Lembaga Satgasus dibubarkan tanpa ada laporan keuangan, tanpa audit. Ini dipertanyakan. Bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua? Bagaimana perjalanan dari Magelang ke Jakarta? Bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambo, yaitu Jalan Duren 3. Bagaimana jenazah Brigadir Yosua tiba di ruang bedah mayat Rumah Sakit Polri jam 20.30. Apa yang terjadi? Bahkan misteri keberadaan HP, handphone milik Brigadir Yosua kok ditukar. Berarti ini ada misi mengaburkan bukti. Sama dengan kejadian 6 Laskar FPI, HP-nya hilang sampai sekarang, bahkan dihilangkan untuk mengaburkan bukti. Bahkan laporan keluarga Brigadir Yosua ke Bareskrim Mabes Polri, ternyata sebelum mayat itu diterbangkan sampai tiba di rumah duka, ternyata di kamar mayat itu ada sebuah peristiwa, yaitu ada min amplopi bin fulus yang diterima oleh keluarga Brigadir Yosua. Ada apa? Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan terbang dengan jet pribadi, ternyata terbongkar juga. Ini ternyata pemiliknya adalah bos judi, konsorsium judi online 303 yang markasnya sangat dekat dengan Mabes Polri. Dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk terbang, dan beliau sampai ke rumah duka melarang membuka peti jenazah. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan yang orang Cina ini mengunci paksa pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Sehingga yang sangat-sangat berujung blunder itu konvensi pers yang dilakukan Kapolres Jakarta Selatan, padahal setelah beliau di rumah Duren 3, di rumah dinas Jenderal Sambo. Sehingga blunder itu, Pak. Ada sebuah rekayasa
untuk menutupi kejahatan. Bahkan tim sweeper sosial media membungkam fakta. Bahkan PLT Kapolres Jakarta Selatan sia-sia. Karena apa? Ini sangat loyal kepada Kapolda Metro Jaya. Bahkan yang membuat kita agak bengong, kenapa pelaku berlomba-lomba mencari perlindungan di LPSK? Kenapa justru pelaku? Karena apa? Padahal kalau secara akal yang minta perlindungan di LPSK itu keluarga korban, bukan pelaku. Ini aneh. Yang minta perlindungan di LPSK justru pelaku. Akhirnya Kapolri menonaktifkan 3 perwira, yaitu Jenderal Sambo, kemudian Kapolres Jakarta Selatan, kemudian Brigjen Hendra Kurniawan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ketika persidangan Sambo, sidang Baradae tanpa mic sama sekali. Jadi mic-nya dimatikan. Ini benar-benar ada kejanggalan. Kenapa persidangan yang sebenarnya persidangan terbuka, mic-nya dimatikan? Jadi benar-benar persidangan bisu. Aneh. Sehingga banyak masyarakat menilai Baradae, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu, itu belum layak jadi pelatih tembak. Tapi dia dalam persidangan menyatakan, saya diperintah oleh Jenderal Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua, dan akhirnya dia lakukan itu karena perintah atasan terhadap bawahan. Tapi kenapa persidangannya kok tanpa mic? Jadi benar-benar ini kan dirahasiakan. Luar biasa ini. Baru kali ini persidangan tanpa mic, padahal aturannya itu ini sidang terbuka. Tapi ditutup rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya terbongkarlah dari informasi intelijen terhadap kebobrokan Jenderal Ferdi Sambo. Sehingga selama ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam Indonesia terus diberikan stigma radikal dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya umat Islam di Indonesia sekarang melek politik. Apa? Ternyata ciri radikal itu membunuh anak buahnya sendiri, yang dilakukan oleh Sambo. Membackup judi online 303, membackup prostitusi, membackup yaitu perdagangan barang ilegal, ahli membongkar CCTV. Ini aneh. Jadi kejadian kejahatan CCTV-nya mati duluan. Ini rekayasa. Bahkan menjual barang bukti yang dilakukan oleh Kapolda Jatim Jawa Timur, menjual barang bukti 5 kilogram, padahal baru dilantik 11 Oktober, 3 hari menjabat sebagai Kapolda Jatim, langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri karena menjual barang bukti seberat 5 kilogram, per kilogramnya 400 juta rupiah. Dan menembakkan gas air mata ke tribun penonton Stadion Kanjuruhan. Itu ternyata ciri yang benar, ciri radikal. Tapi kenapa selama ini dituduhkan kepada umat Islam? Jadi ternyata Pak, kesimpulannya ujung jarinya itu begini, Pak. Jadi nuduhnya kepada umat Islam, kamu teroris radikal, tapi sebenarnya dirinya sendiri. Ini Pak, akhirnya Allah bongkar kebobrokannya. Selama ini umat Islam di Indonesia dituduh radikal, teroris, stigma negatif. Tapi ternyata mereka yang menuduh sekarang ini benar-benar teroris sejati, radikal sejati. Allah bongkar, Pak. Ini makar Allah lebih dahsyat.
Bahkan saat tragedi kilometer 50, banyak mata dan hati tertutup ketika pembantaian terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 tol Cikampek. Tapi begitu kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka. Apa yang dirasakan Brigadir Polisi Joshua, dia disiksa, dibunuh, difitnah, sama dengan apa yang dirasakan oleh 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Ditangkap, disiksa, dibunuh, difitnah, dijadikan tersangka. Luar biasa, Pak. Sudah disiksa, dibunuh dengan cara yang biadab, difitnah, dijadikan tersangka. Jadi Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam untuk menangani laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Akhirnya mereka yang melakukan kejahatan itu bebas tanpa ada delik hukum sama sekali. Karena apa? Rekayasa. Inilah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari kebakaran Kejaksaan Agung, ini peristiwa besar. Tapi Jenderal Sambo memberikan ungkapan kebakaran Kejaksaan Agung karena puntung rokok dari seorang tukang. Coba masuk akal apa enggak? Tapi akhirnya semuanya nggih. Rakyat diam 1000 bahasa. Muncul kilometer 50, berhasil lagi. Tapi begitu mengenai dirinya sendiri, makar Allah lebih dahsyat. Terbongkarlah kejahatan semuanya itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah aksi brutal yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Sangat-sangat biadab sekali, Pak. PKI saja kalah, Pak, melampaui kebiadaban PKI. Ini yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap 6 laskar FPI, yaitu pengawal Habib Rizik Syihab. Sehingga akhirnya koran Tempo memberikan satu di headline di awal di koran di depannya itu, keterangan saksi kilometer 50 sebelum ditendang, kedengaran ampun Pak. Dari sini wartawan sudah benar-benar mengungkap tentang kejadian sebenarnya. Sehingga tapi 30 anggota Propam yang digerakkan oleh Jenderal Sambo mengatakan 6 pengawal Habib Rizik melawan petugas. Padahal ada bukti otentik, bukti valid. Mereka disiksa oleh geng Sambo sampai kedengaran ampun Pak. Sehingga akhirnya orang tuanya memberikan statement, anak saya dibunuh, kemudian difitnah, dan kemudian dijadikan tersangka. Astagfirullah. Di negara Pancasila tidak ada tempat bagi pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tidak pernah terjamah oleh hukum. Karena persatuan dan kesatuan itu ada dan kuat jika keadilan ditegakkan di negara Pancasila, yaitu Republik Indonesia ini. Jadi hilangnya PKI serta-merta tidak serta-merta mematikan perilaku kejaman serupa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Belum selesai kasus pembuktian fitnah yang dilakukan oleh geng Sambo. Direktur Utama Jasa Marga menyampaikan 277 CCTV itu berfungsi baik kecuali pada kilometer 49 sampai 72 mati. Ini mati apa dimatikan? Jadi aneh bin ajaib. Sehingga akhirnya Jasa Marga memasang spanduk untuk memperlancar pelayanan operasional jalan tol, tempat istirahat rest area kilometer 50 ruas jalan tol Jakarta Cikampek ditutup permanen mulai tanggal 20 Desember 2020 dan dipindahkan ke tempat istirahat kilometer 71B. Ini
Akhirnya reaksi pedagang-pedagang di kawasan rest area kilometer 50 menolak kebijakan itu. Gitu. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam persidangan geng kasus Sambo ternyata terungkap. Siapa yang mengotak-atik CCTV di kilometer 50? Ternyata anak buahnya Jenderal Sambo yang sering disebut dengan Acai. Ternyata dia juga yang ditugaskan untuk menyingkirkan CCTV di rumah dinas Sambo. Terbongkar, tahap demi tahap Allah membongkar. Walaupun itu ditutup rapat-rapat, terbongkar semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk menghilangkan barang bukti, akhirnya rest area kilometer 50 dihancurkan, dibuldoser untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti. Nah, kira-kira sama enggak dengan kasus Kanjuruhan? Sama. Ada kebijakan Stadion Kanjuruhan akan dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Karena apa? Karena ada tim HAM internasional yang akan mengungkap ini. Sehingga akhirnya ada kebijakan untuk menghancurkan Stadion Kanjuruhan. Jadi hampir sama dengan yang terjadi di kilometer 50 untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan yang sangat sadis terhadap 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Akhirnya rest area kilometer 50 dibuldoser sehingga hancur, tinggal kenangan. Ini seperti ini dulu, sekarang rata dengan tanah, dibuldoser rata dengan tanah. Ini rest area kilometer 50. Jadi kalau kita melakukan tes akal sehat, Pak, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu peristiwa 1 Oktober 65, jadi pasca G30 SPKI malam 1 Oktober, 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira, aneh sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, menyatakan negara di bawah bayang-bayang komunis, sehingga akhirnya membuat kita lepas dari akal sehat. Ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan soal agama, ini bukan soal suku, ini bukan soal status, tapi ini soal kemanusiaan, soal keadilan. Karena apa yang kami suarakan saat ini adalah keadilan atas kematian Brigadir Yosua dan 6 saudara laskar, yaitu pengawal Habib Rizik Syihab. Ini, Pak, ayo tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kilometer 50 hutang keadilan yang belum selesai, kalian tagih atau tidak hutang itu, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menagih dan mengadili dengan cara yang paling adil, tidak lewat sedetik debu pun kesalahan nanti di yaumil akhir. Tunggu tanggal mainnya. Indonesia darurat keadilan. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana fakta tragedi Stadion Kanjuruhan ini diungkap oleh Gianni Infantino, yaitu presiden FIFA. Pintu keluar tidak segera dibuka, pintunya dikunci dari luar. Supporter terjebak di Stadion Kanjuruhan. Di sana banyak orang tua, anak-anak dan perempuan. Supporter yang kecewa kekalahan Arema masuk lapangan. Bahkan panitia pelaksana mencetak 42.000 tiket, padahal kapasitas Stadion Kanjuruhan itu 38.000. Berarti overload. Dan banyak yang menahan perih gas air mata, apalagi gas air matanya kadaluarsa. Dan itu zat kimia yang sangat
bahkan banyak korban yang berdarah matanya. Karena itu kadaluarsa, zat kimia yang kadaluarsa. Akhirnya PSSI dan LIP menolak kick off. Akhirnya permainan itu diajukan jam 15.30. Polisi kurang profesional. Akhirnya korban meninggal sampai saat itu 174. Nah sekarang sudah 200 lebih. Ini Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, banyak kisah dramatis, kesaksian pilu tragedi Kanjuruhan Malang. Akhirnya tim investigasi, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD Menko Polhukam, ketika melihat CCTV sangat-sangat mengerikan, yang meninggal cacat serta kritis dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada penembakan gas air mata. Peringkat keberbahayaan racun pada gas air mata itu sekarang masih diperiksa. Tetapi kata Profesor Mahfud MD Menko Polhukam, Menteri Polhukam, apapun hasil pemeriksaan tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal Aremania di Stadion Kanjuruhan disebabkan oleh gas air mata. Ini kesimpulan Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Polhukam, dan sekaligus Ketua Tim Investigasi Pencari Fakta. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Presiden menegaskan yang salah dari peristiwa Kanjuruhan itu, yang salah itu adalah tangga dan pintu stadion. Jadi yang bersalah itu pintu stadion dan tangga trap stadion. Sehingga akhirnya Presiden memerintahkan hancurkan stadion Kanjuruhan. Berarti peristiwanya sama dengan pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 tol Cikampek, menghancurkan rest area, padahal rest area tidak bersalah, ya kan? Yang bersalah yang membunuh, tapi rest area dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Nah sama dengan Stadion Kanjuruhan, stadionnya kan tidak salah, tapi ini Presiden menegaskan yang salah pintu stadion dan tangga stadion, sehingga keputusan Presiden runtuhkan Stadion Kanjuruhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Islam nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin sangat-sangat berharga. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'annahu wa 'adalahu 'adzaban 'adzima. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka balasannya kata Allah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya kata Allah. Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya, dan Allah sediakan azab yang lebih besar baginya. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zabalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatl mu'minun mu'min bi ghairi haq. Ya kan? La zabalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatl mu'min bi ghairi haq, kata Rasulullah. Ini hadis sahih rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Jadi hancurnya dunia dan seisinya ini, kata Rasulullah, itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi nyawa seorang muslim itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ternyata di Indonesia
nyawa begitu murah sekali. Itulah yang terjadi. Padahal Indonesia negara Pancasila yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa berubah jadi biadab? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Belum selesai kasus Kanjuruhan, muncul Kapolda Jatim, dilantik 11 Oktober, ya kan? Ternyata 3 hari setelah menjabat ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Karena apa? Menjual barang bukti kepada Mama Linda, seorang bos diskotik di Jakarta. Dia bukan wanita sembarangan, bosnya diskotik di Jakarta. Jadi Kapolda Jatim melakukan transaksi jual beli barang bukti kepada pengusaha diskotik di Jakarta seberat 5 kg, yang 1 gramnya bernilai 400 juta rupiah. 1 kilogramnya 400 juta rupiah. Padahal Kapolda Jatim ini, yang Pak Teddy Minahasa ini polisi yang paling kaya se-Indonesia. Ya, kekayaannya yang dilaporkan kepada pemerintah itu 29 miliar. Tapi anehnya, yang pengacara yang dipakai oleh Kapolda Jatim ini pecandu narkoba. Tapi anehnya dia jadi ketua umum Ormas anti narkoba, pecandu narkoba, tapi jadi ketua umum Ormas anti narkoba. Ini zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini pengakuan bandar narkoba. Saya sudah store 450 miliar ke Badan Nasional Narkotik. Padahal Badan Nasional Narkotik ini kan mencegah peredaran narkoba, tapi ternyata ada transaksi dengan bandar narkoba. Ini kan lingkaran setan ini, Pak. Kemudian dia setor 90 miliar ke pejabat polisi. Ini terbongkar bahwa betapa bobroknya aparat hukum di Indonesia ini. Jadi negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Belum selesai kasus Kapolda Jatim, ternyata Kadif Propam baru yang menggantikan Jenderal Sambo terkena jerat hukum. Kenapa? Kasus suap barang-barang ilegal, jam mewah dan mobil Ferrari. Ini penggantinya Sambo ternyata bobrok juga. Jadi benar-benar ini dampak daripada doa mubahalah seorang ulama yang dilecehkan dengan chat mesum, ya kan? Diperhinakan, bahkan dengan tuduhan delik hukum pidana, dijebloskan penjara dengan tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Akhirnya Allah bongkar kebobrokan mereka yang melakukan penghinaan terhadap ulama ini. Akhirnya Presiden mengumpulkan perwira Polri mulai dari pusat sampai Kapolres. Apa yang terjadi? Pas Pampres melakukan tes urin, ternyata terungkap 8 Kapolda positif narkoba. Ya Allah, inilah negara memelihara geng kejahatan, sehingga akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, ini kalangan muda yang mereka ini calon pemimpin Indonesia ke depan, melakukan evaluasi. Apa? Ada malaikat pelindung institusi bobrok, IPK-nya 1,0. Bahkan Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, mantan polisi juga, ini pelanggar kode etik. Sudah jelas-jelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan audit, ya kan? 3 kali audit untuk proyek Formula E yang dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Tidak ada delik pidana korupsi, bersih, dapatkan Pak Anies dapat hadiah. Tapi tetap Ketua KPA akan
mempidanakan Pak Anies Baswedan. Ternyata baru terbongkar, kita baru tahu ternyata Cina sudah menyiapkan dana 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. 300 triliun, Mbak, untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Luar biasa. Padahal mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar, untuk membeli Indonesia, Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk ngasih ketua-ketua umum parpol. Berarti Indonesia dan Anies Baswedan ternyata lebih berbahaya Anies Baswedan. Untuk beli Indonesia 50 triliun, untuk menghancurkan Pak Anies Baswedan butuh 300 triliun. Luar biasa. Jadi bagaimana Cina sangat takut sekali terhadap tokoh Islam. Ini kita bisa berpikir, luar biasa dahsyatnya ini. Ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terutama mudah-mudahan Allah selamatkan Pak Anies ini, karena beliau adalah potensi untuk Indonesia ke depan. Dan akhirnya terbongkar juga di stasiun televisi TV One, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pustaka, yaitu Bapak Mustafa Nahrawardaya, memberikan kesaksian bahwa ternyata produsen hoax terbesar seluruh Indonesia itu ada di Mabes Polri. Sementara kalau rakyat menyebarkan hoax masuk penjara, tapi ternyata produsen hoax terbesar se-Indonesia ini Mabes Polri. Itu yang sering disebut dengan alumni Sambar. Bahkan Rocky Gerung memberikan statement hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Kenapa? Punya peralatan yang lengkap, statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan semuanya. Itu, Pak. Makanya akhirnya tahap demi tahap kita bisa melihat selama Polri melindungi buzzer-buzzer ini, Polri akan terus membusuk selama buzzer-buzzer ini terus dilindungi. Ternyata penista-penista agama ini, Pak, penista-penista Islam yang selama ini, diantaranya Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Mu'anas Aidit, Ulin Yusron, Husain Shihab, Teddy Gusnadi, Guntur Romli, Eko Kuntadi, Rudi S. Kamri, Ferdinand, kemudian Dewi Tanjung, Dede Uki, terus Habib Kribo. Ini ternyata yang melindungi adalah Mabes Polri. Makanya kalangan netizen selama Polri terus melindungi ini akan terus membusuk. Ini statement dari kalangan netizen di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Bahkan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh The Founding Father, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini, bercita-cita ingin menjadikan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisipkan di dalam doa-doa kita. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.